Oke, selamat pagi. Ini udah hampir jam 1 pagi ya. Jadi waktu Amerika juga sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Pagi ini kita lihat harga minyak ya. Kalau lihat harga minyak nih. Nah, ini minyak yang dipakai di Indonesia nih. Harganya 90 dolar. Poin 21 sen ya. Naik 1,21 naik 1,21 dolar atau 1,36%. 2 minggu lalu kita bicarakan ini juga, harga masih 85 sekitar gitu ya, tapi trennya naik. Mengapa naik? Nah, ini biasanya pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari permintaan minyak mentah di Amerika meningkat. Amerika itu walaupun dia produksi juga minyaknya, tapi dia tetap import, 100% import, karena sebagian untuk cadangan. Dan juga Eropa, terutama Eropa Barat ya, itu juga karena dingin, jadi banyak orang memakai pemanas di rumah dan banyak membutuhkan minyak dan gas ya. Kalau harga gas nampak turun ya, tapi minyak minyak mentah internasional harganya naik. Jadi minyak itu ada macam-macam jenisnya, ada yang ini Amerika punya, ini Eropa atau juga Timur Tengah, dan ini Amerika juga, ini OPEC. Nah, harga OPEC aja udah sekian, 91,27 ya. OPEC itu gabungan beberapa negara produksi minyak ya. Jadi trennya naik. Ini kalau kita lihat ini grafiknya seperti ini ya, langsung naik ke atas. Ini karena permintaan minyak mentah itu meningkat mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Dimana musim dingin itu di Amerika dan di Eropa ya, Eropa Barat itu mulai pada bulan Desember, pertengahan Desember sampai bisa jadi ke Januari atau Februari lanjut. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri importnya masih sekitar 800.000 barrel per hari. Jadi apabila ada kenaikan ini yang jadi belinya juga naik ya. Kalau pakai dolar kan tinggal kali aja itu 800.000 kali 90 ya, 90 dolar gitu. Jadi tiap hari harus import nih 800.000 barrel kali sekian gitu ya. Jadi ada kenaikan lagi, harus bayar lebih mahal lagi, 1,27%, kira-kira begitu. Nah, di dalam negeri bagaimana harga BBM yang ada di pengisian BBM ya. Nah, itu mungkin naik juga gitu ya. Kalau non Petralite pasti mengikuti harga ini. Ada kenaikan ini, naik. Nah, yang non Petralite ikut naik. Tapi kalau Petralite kan itu disubsidi, solar juga disubsidi. Dan tahun 2022 itu baru naik sekitar 30%. Apakah ikut naik lagi nantinya? Karena subsidi itu pasti nggak akan tahan. Sudah sekitar 340 triliun ya. Kalau ini naik berarti subsidinya juga naik. Karena harga Petralite dan solar dipertahankan. Akhirnya nanti membebani pemerintah yang berikutnya gitu. Itu kira-kira. Tapi kalau dinaikkan sekarang image-nya jadi jelek gitu ya. Terus dipertahankan subsidi sampai pemilu. Nah, mungkin seminggu pemilu baru dinaikkan gitu ya. Gitu loh caranya ya. Siap-siap aja kalau BBM naik, yang lain ikut naik itu, karena kan angkutan itu sekitar 30-30% menyumbang di biaya produksi atau biaya produksi ya, dan biaya transportasi gitu. Jadi kalau BBM naik, harga yang lain sembako naik gitu, sederhananya aja ya. Jadi kita tetap hemat, super hemat. AC kalau ada 3, matikan 2, tidurnya pakai kipas angin aja. Kalau tahannya panas banget Bu sekarang gitu. Jadi kontradiktori dari cuaca di Eropa
ya barat ya, di Amerika termasuk di Rusia Ukraina itu masuk cuaca dingin nanti bulan-bulan Oktober. Sementara kita biasanya musim hujan ya, mudah-mudahan awal Oktober sudah hujan ya gitu. Biasanya yang nama bulannya, akhir bulannya itu biasanya hujan, tapi ini September belum hujan juga, masih panas gitu loh. Nah, kira-kira begitu harga BBM dalam negeri kemungkinan besar naik. Kalau yang non subsidi pasti naik, ikuti harga pasar global. Kalau yang subsidi mungkin ditahan-tahan dulu sampai Februari, mungkin Maret April tahun depan naik sekitar 20% sampai 30% lagi gitu ya, agar subsidinya berkurang gitu. Biasanya nanti alasannya kenapa naik, karena subsidi dinikmati orang kaya. Dari zaman dulu, zaman bahla, jawabannya begitu aja. Ini kan naik ini karena subsidi dinikmati oleh orang-orang kaya. Kita mau alokasikan ke orang-orang miskin. Gitu biasanya itu ibu-ibu bagian keuangan sebelah sana gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.